Ayo kita menjadi buzzer. Iya, kita buzzer ya. Kita buzzer aja ini. Ada yang dibayar, ada yang sukarelawan. Kita ini nggak sukarelawan, enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Talk. Kali ini kita akan bahas yang heboh-heboh seperti biasa. Wih, ada apa tuh? Jadi ada pengakuan seseorang yang menyebut dirinya buzzer Buzzer. dalam kampanye Pilpres kemarin. Oh, jadi ke Pilpres kemarin ada buzzernya gitu Iya, ya? ada buzzernya. Maksudnya ada seorang yang mengakui gitu Mengakui. ya? Oke. Dan dia dibayar dalam jumlah lumayan. Wih, jackpot katanya. Iya. Jackpot guys. Dan dia nggak ngasih tahu kita ya gimana caranya. Jackpotnya berapa tuh? Wah, makanya kenapa Oke, dia oke, dibayar oke. banyak terus dia tidak kasih tahu. Iya. Nah, ini kemudian ditangkap, tapi ya ini ya karena setelah ditangkap dan diperiksa sebagai saksi karena dia ternyata memberikan cuitan yang merugikan umat Islam. Ya, ada sensitif ya. Kontennya menyudutkan umat Islam, sensitif lah ini ya. Gitu. Jadi ini yang Ya. akan kita Angkat ya. angkat. Ya. Nah, tapi kita mau angkat yang mana nih? Yang buzzer yang lagi ditangkap itu? Bukan. Kita nggak akan bahas orang tersebut, tokoh tersebut. Iya. Pasti udah nungguin ya kalau kita mau bahas itu ya. Kalau kita bahas ya, ngeri sedap ya. Ya, kita nggak akan bahas tentang Orangnya. kasus itu. Apalagi orangnya. Kita justru tertarik membahas tentang buzzer tersebut. Nah, sebenarnya apa sih Artinya? arti dari kata buzzer itu? Nah, seperti yang dilansir oleh Wikipedia, buzzer itu adalah bell atau bunyi beep gitu. Adalah perangkat sinyal audio yang bisa berupa mekanis, elektromekanis atau piezoelektrik. Wah, apa itu? Nah, penggunaan umumnya buzzer itu dan beepers termasuk alat perangkat alarm sebagai timer dan konfirmasi input pengguna seperti dari klik mouse atau penekanan tombol. Mungkin kalau misalnya gue sederhanakan seperti kita waktu sekolah lah. Tiba-tiba tetet panggilan ketua kelas. Nah, itu buzzer tuh bunyinya tuh atau tet 3 kali Ya, pulang. ya. Nah, itu tuh buzzer tuh. Itu mungkin kalau dari Wikipedia seperti itu. Nah, mungkin lu punya pengertian yang lebih spesifik dari konten ini. Buzzer tuh kayak gimana sih? Nyambung yang tadi, Hah? kalau sekilas buzzer itu berarti berisik ya. Iya, buzzer berisik atau sinyal Berisik, ya. sinyal. Hmm. Cuman dari infografis yang kita dapatkan, buzzer itu apa sih gitu. Oke, seperti dilansir dari kompas.com bulan April tahun 2019, dalam infografisnya seperti ini ya. Akun-akun di media sosial yang tak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. Itu buzzer. Buzzer ya. Jadi kategorinya ya. Subkategori buzzer itu apa sih gitu. Iya. Buzzer lebih ke kelompok yang tidak jelas. Siapa identitasnya, biasanya memiliki motif ideologis atau motif ekonomi. Ada maksud-maksud tertentu. Buzzer ada yang dibayar dan ada juga yang hanya sukarelawan. Oke. Dampaknya ini tentu membuat kebingungan di masyarakat, ya. Karena ada yang berisik tadi itu, sehingga masyarakat jadi ini apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi bingung dia, ini benar nggak nih beritanya gitu kan. Yang kedua, masyarakat dapat terjebak dalam popularisme, artinya adalah seolah-olah yang populer itu yang paling benar. Jadi bukan kebenaran yang benar ya. Bukan kebenaran. Tapi yang populer ya. Padahal kebenaran itu butuh dalil. Iya, kan? iya. Bukan, gue jadi ingat kayak zaman jahiliyah nih. Iya. Jadi siapa yang paling kaya, siapa yang paling populer itu paling benar. Paling benar. Itu zaman jahiliyah. Gitu. Jadi kalau misalnya coba kita simpulkan ya, lebih spesifik lagi, dia identitasnya nggak jelas. Ya. Jadi dulu latar belakangnya kita nggak tahu, tiba-tiba populer aja orangnya, lalu diikutin. Nah, terus ada yang dibayar, ada yang sukarelawan. Ya. Ya, dan yang terakhir menyebabkan kebingungan di masyarakat ya guys. Wah, itu yang paling berbahaya ya kalau beritanya negatif. Jadi jelas nih yang akan kita bahas tentunya kita harus berhati-hati ya dalam pilihan profesi ini. Sebenarnya mungkin modelnya kalau yang dari sisi positif itu kayak PR ya. PR apa humas? Kayak PR atau humas ya. Nah, cuman ada yang negatifnya nih, kayak yang tadi buzzer itu ya salah satunya ya. Nah,
Nah, dalam Islam kita diperintahkan nih sebenarnya menjadi buzzer. Oh gitu. Tapi dalam hal positif. Makanya kita dengerin dulu nih penjelasan dari Ustadz Mustafa Ad-Darini Hafizullah. Ustadz, saya tidak punya banyak ilmu. Kita katakan ya, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan tidak harus memiliki banyak ilmu dahulu. Yang penting apa yang kita dakwahkan, kita tahu ilmunya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah menyabdakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang penting kita tahu satu ayat tersebut, kita sampaikan. Dan itu bisa menjadi dakwah. Berbeda ketika kita ingin menjadi seorang rujukan ilmu, kita harus belajar. Kita harus belajar lama. Kita harus mengetahui syariat Islam dengan baik, dengan mendalam. Itu untuk menjadi rujukan ilmu, menjadi seorang ustadz, menjadi rujukan fatwa. Maka kita harus belajar dengan sebaik-baiknya. Kita ketahui sumber-sumber dalilnya. Tapi kalau untuk berdakwah, mendakwahkan kebaikan, yang penting kita tahu kebaikan itu, bahwa itu sesuai dengan dalil. Ada ayatnya atau ada hadisnya atau para sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Makanya Rasulullah katakan, "Ballighu anni walau ayah," alaihi salatu wassalam. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Wah, itu pengertian buzzer dalam Islam yang tadi lu bilang tadi ya. Iya. Mungkin kalau dari sisi hadis sampaikan satu ayat. Tapi kalau dari zaman sekarang nih banyak banget ya, cuy. Nah, berarti kita bisa jadi buzzer dong ya? Wih, bisa banget. Mungkin kalau yang disampaikan hadis tadi ya, sampaikan walau satu ayat. Itu zaman dulu tuh. Iya. Tapi kalau zaman sekarang, satu ayat itu bisa jadi banyak banget tuh. Lewat medsos kita, lewat status WhatsApp, feed Instagram, Instastory, Facebook. Bahkan di YouTube pun juga udah banyak ya. Dan tentunya kalau kita nggak tahu ilmunya ya, udah kita sampaikan aja. Karena kalau Ustadz kan rujukan ilmu, untuk jadi rujukan ilmu, Ustadz. Kalau misalnya kita nih, penuntut ilmu, sampaikan aja. Kalau itu kebaikan, jelas dalilnya kayak tadi lo bilang. Ya, ada dalil. Ada dalil, sampaikan lewat medsos-medsos tadi, ya nggak? Tentunya bisa kita ketahui, kayak tadi Ustadz bilang, kita ketahui bisa kita jalankan. Betul. Yang disampaikan kita nggak jalanin ya. Nah, kalau tadi kayak Ustadz bilang seperti itu, sekaligus kita klarifikasi nih. Kayak kita gini nih, bukan Ustadz. Iya. Kita buzzer ya. Kita buzzer aja ini. Buzzer yang menyampaikan apa yang Ustadz bilang. Udah, kita sampaikan aja. Kita teruskan. Kita cuman bapak-bapak tongkrongan aja. Iya, apalagi sih kita ya. Kayak fitting kemarin kan kita cuma bapak-bapak tongkrongan aja. Bukan Ustadz Bukan Ustadz. Ya, kalau tetap mau nanya ya ke Ustadz. Ya, tentunya selain tadi banyak tadi yang media-media yang bisa kita gunakan, durasinya juga bisa banyak juga. Iya, kalau mau cuma sehari sekali nyampein minimal, 1 pekan sekali, atau 1 bulan sekali, ya kan? Ya. Dan kalau tadi dibilang di awal, cuy, yang lo sampaikan infografis dari Kompas tadi, ada yang dibayar, ada yang sukarelawan. Kita ini nggak sukarelawan, enak aja. Kok bisa begitu, cuy? Kita kan nggak dibayar, cuy. Yang bayar siapa, cuy? Siapa? Kita nanti dapat pahala. Masya Allah. Masya Allah. Seperti tadi yang disampaikan Ustadz, satu amalan yang kita kasih
lewat buzzer kita di status media sosial kita. Apabila itu diikutin, kalau orang itu melakukan terus, kita dapat pahala jariahnya terus. Sesuai dengan visi misi kita ya. Sukarelawan nggak kalau gitu? Enggak lah. Enggak. Kita niatkan untuk dapat amalan pahala. Itu bukan sukarelawan, guys. Kita dijanjikan sama Allah. Insya Allah ya guys, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Bukan buat kita juga, tapi buat teman-teman juga bisa jadi pahala jariah. Karena kalau video kan di-share, seneng banget tuh ya. Kalau udah dapet konten apa-apa tuh banyak tuh yang langsung main share. Nah kita juga semoga video-video kita bisa di-share menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal dapat video, share, dapat berita, share. Nah, itu share. Nah, itu juga bahaya juga tuh sebenarnya cuy ya. Kalau kita nggak tahu videonya apa ya kontennya. Apa? Ya. Apalagi kontennya negatif. Nah, bagaimana tuh buzzer yang asal share? Wah. Terus hingga menjadi dampaknya kayak di infografis yang tadi lo bilang, membingungkan masyarakat, membuat gaduh, berita negatif. Wah, ini mending kita tanya melalui video Ustadz Abu Haidar Hafizullah. Kita lihat videonya. Sehebat apa sih azab di alam kubur? Na'udzubillah tuh ya. Nabi SAW suatu saat mimpi itu dibawa oleh dua orang yang di akhir hadis ini dikatakan orang itu malaikat Jibril dan Mikail. Dibawa naik ke bukit yang terjal, aku nggak bisa. Kami akan mudahkan, dibantu. Naik, mudah. Sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada orang yang sedang duduk. Di pinggirnya ada orang yang berdiri sambil memegang batang besi yang runcing. Tiba-tiba itu besi yang runcing itu ditusukkan ke sebelah kanan rahang orang itu, bros, tembus sampai ke tengkuk. Kira-kira sakit apa menderita? Dua-duanya ya sakit, saya menderita ya. Ditusuknya sakit sampai ke tengkuk loh, tembus. Kalau itu terjadi di dunia mati. Terus dicabut lagi. Mencabutnya sakit apa tidak? Sakit. Terus pindah ke kiri, tusuk lagi sebelah kiri. Cabut lagi, bolak-balik terus seperti itu sampai hari kiamat. Nabi SAW ngeri melihatnya, apa ini dan seterusnya. Nah, lalu di akhir hadis itu diterangkan, adapun orang yang tadi ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya, dia adalah seorang pendusta. Keluar dari rumah menebar kedustaan sampai memenuhi ufuk. Dia mengalami itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Itu azab bagi para penyebar hoaxes, berita bohong, berita dusta melalui berbagai macam media. Kalau ngomong ke orang terbatas ya, di hadapan satu dua orang. Sekarang lebih dari itu ditulis sebagai status di media sosial. Satu orang minimal punya 5 medsos. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp, ada Line, ada Pet, ada banyaklah. Terapal saya oke. Ditempel semuanya itu, hoax itu, kedustaan seperti itu. Maka memenuhi ufuk seluruh dunia tahu, bersumber dari orang itu. Waliyadzubillah. Rasakan nanti di alam kuburnya tuh, ya. Itu baru di alam kubur belum seberapa. Jelegur kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya hancur, masuk ke alam akhirat, azab di sana jauh lebih dahsyat lagi daripada yang dialami di alam kubur. Itu ancaman bagi pelaku dosa dusta. Hati-hati ikhwan, akhwat. Kalau bikin status di media sosial atau kopas, copy paste-nya, ini ada artikel bagus, ada berita bagus, langsung di-share. Ikhwan akhwatnya tukang surshare segala macam di-share, nggak tahu benar salahnya. Kadang-kadang ini ada tulisan atau berita, dia dibaca enggak ya, malas bacanya juga kepanjangan, tapi langsung di-share. Padahal itu adalah kedustaan.
Kita punya andil dalam menyebarkan kedustaan. Hati-hati. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wah, Masya Allah guys. Ini related banget nih sama yang tadi ya. Selain kita dapat pahala jariah, ternyata juga ada ancaman dosa besar ya. Dan ketika kita menjadi buzzer yang menyebarkan hoax atau berita bohong. Nah ini akan ada ancamannya. Ancamannya yaitu azab di dalam kubur itu tadi ditusuk tadi ya. Dan robek tusuk ke belakang, Masya Allah. Dan lebih parah lagi ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu kan ditusuk terus gitu sampai dengan hari kiamat dibangkitkan, lebih parah lagi azabnya. Itu baru azab kubur ya, di dalam kubur ya. Kalau kita di dalam kubur 10 tahun, sampai hari kiamat 10 tahun begitu terus. Nah, 100 tahun begitu terus. Kiamat masih 1000 tahun lagi. 1000 tahun begitu terus. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Maka kita juga berlindung kepada Allah agar menjaga kita dengan rahmat dan taufiknya. Ya dalam perkataan kita nggak keseleo lidah ya, salah-salah dalam bertutur kata. Apalagi menyebarkan kedustaan dengan cara sengaja. Nah, yang tidak sengaja aja tadi kayak share. Nah, makanya mulai sekarang diolah lagi tuh. Begitu dapat berita ini manfaat apa enggak? Kalau enggak ya enggak usah di-share gitu ya. Kalau tadi yang disebutkan di awal tadi itu adalah pahala jariah ya, yang menyebarkan berita positif. Ternyata ini juga ada lagi, begitu kita menyebarkan berita negatif, ini bisa jadi dosa jariah buat kita. Orang yang percaya mengamalkan berapa orang tuh. Nah, itu jadi dosa juga. Share lagi ya. Karena di-share berapa banyak orang jadi gitu. Oke guys, itu tadi penjelasan tentang buzzer. Ada buzzer positif, ada buzzer negatif. Nah, terakhir nih guys, agar kita tidak disibukkan dengan hal-hal berita-berita politik atau berita-berita negatif tadi, ada sebuah nasihat nih dari Ustadz Firanda Hafizahullah. Ini videonya. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antara pondasi untuk istiqomah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Karena ilmu adalah zikrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu. Allah menyebut zikir maksudnya adalah ilmu. Allah juga berfirman, "Fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya khutbah, ilmu. Jadi di antara makna zikir adalah ilmu. Nah, kalau kita sering ikut pengajian mengingatkan kita kemudian tentang iman, tentang hari akhirat, ini membantu kita tersibukkan dengan yang bermanfaat. Kapan seorang terjerumus dalam kemaksiatan tatkala dia tidak tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat? Kita al-waqtu kas-sayf, illam taqta'hu qata'aka. Pedang, waktu seperti pedang, kalau kau tidak memotongnya dia akan motong engkau. Maksudnya gunakanlah waktu tersebut pada perkara yang bermanfaat. Kalau tidak, kau dipotong oleh waktu tersebut. Kalau kau tidak sibukkan diri pada yang bermanfaat, kau akan tersibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Dari yang tidak bermanfaat menuju kepada kemaksiatan. Dan itu pasti. Coba, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain? Oh, udah nonton TV. Nonton TV, sinetron kurang bagus, ganti film box office ya. Ya. Kurang ganti Hollywood ya. Bosan India. Bosan drama Korea. Maksiat tuh isinya. Mulai lihat ini, mulai lihat ghibah, mulai lihat namimah, lihat aurat wanita terbuka, lihat sudah jadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa. Saking seringnya kita melihat maksiat sampai kita tidak istighfar untuk hal tersebut karena sudah saking biasanya. Mungkin kita baru beristighfar kalau kita mukul orang baru astagfirullah, kita ngambil barang orang baru astagfirullah, kita maki orang tua baru astagfirullah. Tapi lihat wanita terbuka aurat sudah enggak perlu istighfar lagi karena saking biasanya. Lihat pembawa berita terbuka auratnya, enggak ada astagfirullah, enggak ada. Nonton serius, berita, nonton. Enggak ada istighfar, enggak ada. Karena kita enggak merasa itu dosa, sudah saking biasanya. Jadi itu kenyataan. Saking biasanya. Karenanya sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibuk menuntut ilmu, murajaah, ingat lagi apa pelajarannya.
dari masjid ke masjid yang lain, kerja, sibuk kerja, apa kerja, habis kerja ada waktu zikir kepada Allah, zikir, nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu Allah kasih kebahagiaan, dia ingin tahu, tambah ilmu, tambah iman. Di antara hal yang buat seorang istiqamah adalah nuntut ilmu. Iya, jadi ini tips dari Ustadz Firanda ya, bagaimana kita jangan sampai terjebak dalam waktu-waktu yang tidak berguna sehingga akhirnya melihat berita-berita yang Gak manfaat ya. gak manfaat Ya. dan ada waktu lagi untuk men-share berita yang gak manfaat Karena itu. gatel ya. Gatel. Kalau dapat berita, Nah, share. karena bengong nggak ngapa-ngapain. Oh ya, ada berita nih. Share. Seakan-akan itu adalah tadi itu nih, populer itu jadi kebenaran. Akhirnya terjebak dalam hoax Iya. tadi ya. Sehingga kadang-kadang ya suka ada perasaan bahwa yang pertama memberitakan itu yang paling oke, yang paling populer, paling keren. Padahal berita pertama belum tentu yang paling benar. Itu sampai lupa kita mengecek kebenaran Iya. berita itu. Ya. Kadang kan orang kan nggak tahu juga, tahu yang datang pertama ternyata emang wah ini ada berita yang bisa naikin aja dulu gitu. Dan berbeda ya, kalau tadi Ustadz sampaikan, kalau kita mensibukkan diri dengan menuntut ilmu, pasti sama juga sih manusiawi, ada rasa gatelnya juga. Cuman gatel yang di-share berbeda ya cuy ya. Jadi lebih manfaat. Kadang-kadang, oh iya kita udah bisa menjalankan belum ya? Jadi kita udah mencari ilmu ini, terus kita jalankan, kita udah bisa, baru kita share gitu kan. Jadi bermanfaat juga buat orang lain. Gitu. Karena tujuan kita memang sebagai penyampai aja ya, betul, tanpa memaksakan. Gitu. Oke guys, terakhir ya, kita rangkum dari semua ini. Ini adalah sebuah ajakan nih dari kita nih, dari Beer Talk, kepada semua kaum muslimin. Ayo kita menjadi buzzer. Kita jadi buzzernya Allah, buzzernya Islam, buzzernya kebaikan. Apakah ini sukarelawan? Enggak guys, Allah udah menjanjikan pahala jariah dari teman-teman kita yang akan mengamalkan kebaikan itu. Dan seperti yang di awal, kalau katanya buzzer-buzzer itu dapat jackpot, kita juga akan dapat jackpot dari Allah. Apa itu jackpotnya? Insya Allah kita kekal di surga. Itu jackpot yang paling bagus, jackpot yang paling tinggi, yang kita tunggu-tunggu. Ya betul. Ya, semoga kita menjadi umat yang istiqomah ya, salah satu umat yang istiqomah dengan menjadi buzzer ini. Hidup buzzer. Oke, segitu dulu guys konten buzzer kita hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen. Tapi kalau nggak juga jadilah buzzer yang baik. Di share guys. Itu yang kita harapkan, semoga menjadi pahala jariah buat kita semua. Amin. Oke guys, mudah-mudahan konten kita bermanfaat ya. Dan juga kalau ada masukan seperti biasa bisa DM ke Instagram kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan bisa kita pertimbangkan untuk menjadi kebaikan di selanjutnya. Amin. Kira-kira itu aja konten kita kali ini. Sampai ketemu di episode dan konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.